Guru Woyun dipimpin oleh Penatua Yu ke pinggiran ibu kota kekaisaran, sebuah halaman yang benar-benar tersembunyi oleh dedaunan rimbun di sekitar hutan mulai terlihat. Guru Woyun tersenyum tipis. Aku tidak menyangka bahwa Balai 100 Ramuan akan memiliki tempat seperti ini. Tempat ini memang sesuai dengan kebutuhanku akan kerahasiaan. Sebelum aku mengembangkan sayapku, aku tidak ingin orang lain mengetahui kemampuanku. Penatua Yu menoleh untuk melihat Guru Woyun dan membalas senyumannya. Disinilah tuan muda biasa melatih keterampilannya, ada formasi 8 trigram yang diatur di sini. Tidak ada yang akan bisa mencapai tempat ini kecuali mereka dituntun ke sini. Ketika dia mendengar bahwa Nona Sulung ingin melatih pasukannya sendiri, tuan muda meminta saya untuk memberikan tempat ini kepada Anda. Dongfang saus. Guru Woyun tertegun sejenak, dan dia sedikit mengernyitkan alisnya. Hubungan macam apa yang dimiliki tuan mudamu dengan orang tuaku? Kenapa dia membantuku tanpa pamrih? Tolong maafkan pelayan tua ini, tapi saya tidak bisa memberitahu Anda tentang itu. Tuan muda pasti akan memberitahu Nona Sulung ketika sudah saatnya. Anda hanya akan kecewa jika mengetahui beberapa hal sebelum waktunya tiba. Tuan muda memiliki masalahnya sendiri. Keluarga Dongfang sedang dalam keadaan buruk sekarang, bahkan tuan muda berada di tengah air panas. Bagaimana tuan muda tahan untuk menariknya bersamanya pada saat seperti ini, terutama karena dia tidak cukup kuat. Melihat Penatua Yu tidak mau mengatakan lebih banyak, Guru Woyun tidak melanjutkan menanyainya. Dia menjadi tenang dan berkata, "Ayo pergi, bawa saya ke orang-orang yang telah Anda pilih untuk saya." Guru Woyun baru saja memasuki halaman ketika banyak tatapan penuh kehati-hatian diarahkan padanya. Dia tidak banyak bicara, tetapi mengukur kerumunan yang berdiri di dalam halaman. Tidak diragukan lagi, kandidat yang telah dipilih Penatua Yu memiliki potensi fisik yang sangat baik dan merupakan bakat kultivasi. Namun, mereka semua tampaknya menderita semacam trauma. Tak satu pun dari mata mereka sejelas dan seterang orang normal. Sebaliknya, tatapan mereka membawa kebencian. Inilah yang dia butuhkan. Guru Woyun tersenyum tipis, dan cahaya yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun bersinar dalam senyum itu. Mungkin Penatua Yu sudah memberitahu kalian alasan kalian dibawa ke sini, tapi kalian semua tidak pernah berpikir bahwa orang yang membutuhkan kalian adalah gadis kecil sepertiku. Mungkin kalian tidak yakin, dan kalian berpikir bahwa seorang gadis sepertiku tidak akan bisa memerintah kalian semua. Ya, saya punya sesuatu untuk diberitahu kepada kalian. Jika kalian ingin mengubah nasib kalian, jika kalian ingin menginjak-injak penyiksa kalian, jika kalian ingin menjadi seseorang yang berdiri di atas yang lain, maka kalian harus mematuhiku. Jelas bahwa Guru Woyun telah melihat keengganan di mata banyak orang sejak awal, meskipun mereka telah jatuh ke level ini karena keadaan. Itu tidak berarti bahwa mereka bersedia untuk mematuhi seorang gadis remaja. Karena kamu sudah mengatakannya, maka tunjukkan kepada kami beberapa kemampuanmu untuk membuat kami tunduk padamu. Pada saat ini, suara mengejek terdengar dari kerumunan. Guru Woyun mengikuti suara itu kembali ke sumbernya, dan tatapannya mendarat pada seorang pria muda dengan pakaian hijau lusuh. Dia tersenyum. "Siapa namamu?" "San Feng." Pemuda itu mengangkat kepalanya dengan arogan, dan menjawab dengan nada dingin. Guru Woyun menatap San Feng dan sedikit mengangguk. Tidak buruk jika kamu memiliki harga diri dan temperamen. Aku tidak akan menekan kepribadian kalian di sini, dan kalian tidak perlu khawatir. Adapun kemampuanku, jika kalian dapat lulus ujianku, maka aku akan membuktikan kemampuanku kepada kalian semua di sini. Bagaimana dengan itu?
apakah kamu punya nyali untuk mencobanya? Ada beberapa hal yang hanya nyaman dia tunjukkan kepada mereka yang sepenuhnya miliknya. San Feng mencibir, baik, hidupku telah diselamatkan oleh Penatua Yu, jadi apa bedanya jika kamu ingin mengujiku? Aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Mendengar itu, Guru Woyun hanya tersenyum. Ada lebih dari 100 dari kalian di sini dan aku tidak akan menahan kalian semua. Setelah ini, aku akan membiarkan kalian semua pergi ke pegunungan binatang spiritual untuk bertarung. Kalian tidak akan diizinkan untuk menggunakan kekuatan spiritual, hanya kekuatan fisik mentah kalian. Kalian dapat kabur jika mau, tetapi aku pasti tidak akan menggunakan kalian yang melakukannya. Yang tersisa akan menjadi yang terkuat di dunia ini, batas waktunya adalah 1 bulan. Ada yang keberatan, gadis itu mengangkat kepalanya sedikit, dan ada cahaya redup di wajah cantik dan lembut itu. Dalam momen gangguan, semua orang di sana berhenti melihatnya sebagai gadis kecil berusia 14 atau 15 tahun, tetapi sebaliknya, sebagai seseorang yang kekuatannya jauh di atas kekuatan mereka sendiri, kekuatan absolut yang mendominasi segalanya. Hanya sebulan, aku setuju. San Feng melirik Guru Woyun, sejujurnya, dia masih bisa menerima sumpah hormat kepada Penatua Yu, tetapi ini hanya seorang gadis remaja. Bagus. Penatua Yu, ayo pergi. Guru Woyun melihat kerumunan di belakangnya dan tersenyum sedikit. Aku akan kembali untuk melihat hasilnya dalam sebulan kemudian. Aku harap kalian tidak akan mengecewakanku. Di rumah tangga Gu, Patua Gu tiba-tiba bangkit dengan ekspresi tegas. Apa katamu? Guru Woyun menolak untuk kembali ke keluarga Gu bersamamu. Tuan kedua Gu memelototi nyonya kedua dengan sengit. Itu semua salah jalan ini, jika dia tidak mengucapkan kata-kata itu, maka keponakanku tidak akan sekejam ini. Aku tahu bahwa dia masih membawa perasaan untuk keluarga Gu kita, dan dia masih ingin kembali. Namun dia memarahi orang tuanya di depannya, bagaimana mungkin ada anak perempuan yang bisa menanggungnya. Pria tua itu memecahkan meja menjadi 2 dengan 1 serangan, dan menggertakkan giginya saat dia berbicara. Siapa yang memintamu untuk menikahi istri yang begitu bodoh? Dia benar-benar membuat kesalahan seperti itu. Jika kita tidak bisa mendapatkan Guru Woyun kembali, Tuan Muda Dongfang tidak akan melepaskan kita. Ceraikan istrimu yang bodoh ini segera. Ya ayah. Mendengarkan percakapan mereka, nyonya kedua ambruk ke lantai, tapi segera, dia berdiri dan berteriak dengan marah. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu tidak dapat menceraikanku. Xianglin akan membencimu begitu dia kembali. Saat ini, Gu Xianglin adalah satu-satunya harapannya, dan satu-satunya kesempatannya untuk tinggal di keluarga Gu. Seperti yang diharapkan, setelah mendengarnya, Patua Gu terdiam, dia hanya berbicara setelah waktu yang lama. Demi Xianglin, aku akan membiarkanmu tinggal di keluarga Gu untuk saat ini. Namun kamu tidak diizinkan untuk keluar dari rumah tangga Gu lagi, atau kamu akan dihukum sesuai dengan hukum keluarga. Nyonya kedua ambruk tanpa tulang di lantai, dia tampak babak belur dan kelelahan saat keringat menetes dari dahinya. Kebencian di hatinya telah mencapai puncak baru. Dia benci bahwa dia tidak bisa merobek Guru Woyun menjadi puluhan ribu keping. Itu selalu dia, Guru Woyunlah yang menyebabkan dia menjadi istri terlantar. Sama seperti ibunya yang seorang penggoda, dia bukan sesuatu yang baik. Tidak, dia harus mengatakan bahwa, dibandingkan dengan penggoda itu, dia bahkan lebih mengerikan. Dia sebenarnya sangat kurang ajar, sama sekali mengabaikan keluarga Gu,
bahkan ibunya tidak berani merendahkan semua orang seperti ini. Guru Woyun, aku seharusnya mencekikmu lebih awal untuk menyelamatkan semua orang dari masalahmu. Namun kau pelacur kecil, tunggu saja, hari di mana anakku kembali akan menjadi hari kematianmu. Melihat ekspresi jahat nyonya kedua, alis Tuan Kedua Gu menyatu, dia menoleh ke Pak Tua Gu dan bertanya, "Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Pak Tua Gu menyipitkan matanya sedikit, jejak seringai di sudut bibirnya. Sepertinya jenderal ini harus muncul secara pribadi. Jenderal ini setidaknya kakeknya, aku tidak percaya dia akan menolakku jika aku sendiri yang mengundangnya kembali. Jika dia berani melakukan hal seperti itu, dia akan menjadi momok banyak orang. Kesalehan berbakti dianggap sangat serius di negara Azure Dragon, dia sekarang akan mengorbankan martabatnya untuk memohon agar dia kembali. Tidak peduli apa, dia tidak mampu untuk menolaknya, atau dia akan menjadi pembicaraan di kota. Namun itu sangat disayangkan, orang tua itu ditolak di pintu bahkan sebelum dia melihat wajah Guru Woyun. Alasannya, sejak kembali ke Balai 100 Ramuan, Guru Woyun segera melanjutkan kultivasi, bahkan Dong Fang Saus tidak dapat bertemu dengannya, apalagi Pak Tua Gu. Dengan demikian, dia hanya bisa kembali dengan rasa kecewa. Hari demi hari berlalu, sementara dia tidak dapat bertemu dengan Guru Woyun, lelaki tua itu terus khawatir apakah Dong Fang Saus akan kembali. Tepat ketika ketakutan di hatinya telah mencapai puncaknya, mata yang dia tanam di gerbang kota datang untuk melaporkan bahwa Tuan Muda Dong Fang tiba-tiba meninggalkan negara Azure Dragon dengan tergesa-gesa. Dengan demikian, dia akhirnya bisa meletakkan beban di hatinya. Di kamar tidur, Guru Woyun perlahan membuka matanya. Dalam saat berikutnya, wajah yang sangat tampan muncul di hadapannya. "Xiao Ye, kapan orang ini datang ke sini?" Dia tidak mendeteksinya sama sekali. Pria itu cemberut dengan sedih dan menatapnya dengan kebencian. "Xiao Yun, kamu sudah lama berkultivasi." Arti dalam kata-katanya, dia sudah lama tidak bertemu dengannya. Guru Woyun tersenyum. "Sudah selama itu, memikirkannya, aku baru saja dikurung selama sekitar 1 bulan, aku akhirnya menembus ke Ki level 6. Aku ingin tahu apakah Jenderal Luo telah selesai membuat senjata yang aku inginkan." Pada saat ini gelombang fluktuasi tiba-tiba dimulai dari dalam jiwa Guru Woyun, hatinya terangkat gembira. "Zixi, kamu sudah bangun." Saat dia berkata begitu, semburan cahaya ungu melintas dari tubuhnya, dan tawa pria yang dalam dan memesona terdengar. "Gadis, lama tidak bertemu. Mengapa? Apakah kamu sangat merindukanku sehingga kamu tidak sabar untuk memanggilku?" Mengenakan jubah merah keunguan gelap dengan sulaman burung phoenix ungu di lengannya, pria itu memiliki senyum iblis di wajahnya yang tampan. Setiap gerakannya memancarkan keagungan. Ekspresi Guru Woyun menjadi hitam. "Aku butuh bantuanmu dengan sesuatu." Dia menoleh ke Qian Beiye yang sedang menunggu di samping, dan berkata, "Ini adalah teman baru yang aku temukan baru-baru ini. Bisakah kamu membantuku memeriksa apa yang terjadi pada ingatannya? Kenapa dia kehilangan semua ingatannya?" Oh, alis Zixi terangkat saat dia mengikuti garis pandang Guru Woyun. Saat matanya tertuju pada Qian Beiye, wajahnya yang tampan menjadi kaku, kekuatan di sekitar tubuhnya memuncak, dan tatapannya berubah sedingin es. "Mengapa kamu ada di sini?" Guru Woyun melihat rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Zixi. Sejak bertemu Zixi, dia belum pernah melihatnya membuat ekspresi seperti itu sebelumnya, terutama kebencian yang membara di sepasang mata ungu itu. "Zixi,
apa yang terjadi? Zixi mencibir. Apa yang sedang terjadi, kamu harus bertanya padanya. Xiao Ye. Tatapan Guru Woyun berbalik ke arah Qianbei Ye, tetapi dia melihat bahwa dia sedang berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingat, aku tidak bisa mengingat apapun dari masa lalu." Kamu tidak ingat? Apakah kamu pikir kamu bisa melupakan semua kesalahan yang kamu lakukan di masa lalu hanya dengan mengatakan kamu tidak ingat? Melupakan semua orang yang telah kamu bunuh. Qianbei Ye, aku pikir kamu telah menghilang seiring berjalannya waktu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan muncul di sini. Kekuatanmu begitu luar biasa, aku tidak percaya ada orang yang bisa menyegel ingatanmu. Pasti kamu sendiri yang menyegelnya. Keheranan melintas di mata Guru Woyun. Apa yang dimaksud Zixi dengan itu? Apakah dia baru saja mengatakan bahwa orang yang menyegel ingatan Qianbei Ye adalah Qianbei Ye sendiri? Mengapa dia melakukan itu? Qianbei Ye tenggelam dalam keheningan, alisnya berkerut kesakitan. Beberapa keping memori yang rusak melintas di benaknya. Dalam potongan-potongan itu, seorang gadis berpakaian putih sedang mengendarai seekor naga ke langit di atas awan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melihat wajah gadis itu dengan jelas, namun hanya gambar dangkal yang membuat hatinya mengepal kesakitan. Itu adalah rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, seolah-olah 10.000 anak panah menembus jantungnya. Xiao Ye. Guru Woyun melihat bahwa Qianbei Ye telah menjadi pucat karena rasa sakit, dan buru-buru menghentikan ingatannya. Jika kamu tidak dapat mengingatnya maka lupakan saja. Qianbei Ye mengangkat kepalanya untuk melihat Guru Woyun. Xiao Yun, aku ingin tahu orang seperti apa aku di masa lalu. Bahkan jika aku benar-benar melakukan sesuatu yang tidak dapat aku tebus, aku harus menanggung beban ini. Menyegel ingatan adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh seorang pengecut. Guru Woyun tersenyum ringan. Baiklah, aku akan membantumu. Zixi, apakah kamu punya metode? Zixi berpaling darinya, dia ingin membuatnya membantu bajingan ini. Mustahil. Zixi. Ini adalah pertama kalinya Guru Woyun melihat Zixi tidak kooperatif seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang dahinya tanpa daya. Aku tidak tahu dendam macam apa yang kalian berdua miliki, tetapi karena kamu sangat membencinya, bukankah seharusnya kamu membuatnya mengingat kesalahan yang telah dia lakukan? Anggap saja itu hukumannya. Mendengar ini, Zixi tenggelam dalam keheningan. Gadis, kamu benar. Qianbei Ye, aku tahu aku tidak bisa membunuhmu sekarang, tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup dengan mudah. Aku ingin kamu mengingat semua yang pernah kamu lakukan. Aku ingin kamu hidup selamanya dalam penyesalan dan menyalahkan dirimu sendiri, karena kamulah yang menyebabkan kematian orang itu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari itu semua dengan menyegel ingatanmu? Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Pria ini selalu berdiri di atas para dewa, keberadaannya yang selalu memandang rendah semua kehidupan dari atas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan tersesat dan jatuh ke dalam kejahatan. Meskipun penampilan dan baunya telah berubah, jiwa jauh di dalam tulangnya tidak pernah berubah sejak awal. Zixi mencibir dan berbalik ke arah Guru Woyun saat dia berkata, "Namun aku harus mengingatkanmu nak, orang ini bukan orang baik, jangan terlalu percaya padanya. Dia dulunya dewa, tapi sekarang dia hanya iblis. Karena itu, dia tidak punya alasan lagi untuk tinggal, dan dia menghilang dalam sekejap di depan mereka berdua." Semua tiba-tiba terdiam di dalam ruangan. Setelah waktu yang lama, seorang pria berbicara dengan nada hati-hati. "Xiao Yun,
kamu akan percaya padaku kan? Tatapan Guru Woyun yang terganggu bertemu dengan tatapan yang sangat hati-hati itu. Ada ketegangan dan ketakutan di mata itu, serta kerinduan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Tentu saja. Aku percaya pada Siksi, tapi aku lebih percaya pada perasaanku sendiri. Tidak peduli seperti apa dirimu di masa lalu, yang berteman denganku adalah dirimu yang sekarang. Pria itu tersenyum. Dengan senyum ini, lingkungan kehilangan warnanya. Senyumnya begitu indah hingga sulit untuk bernafas. Aku juga mempercayaimu. Di dunia ini hanya kamu yang aku percaya. Bahkan jika kamu meninggalkanku, aku akan tetap percaya bahwa kamu punya alasan sendiri. Xiao Yun, jika suatu saat kau meninggalkanku, aku akan menunggumu di sini. Aku akan menunggumu kembali untukku. Hati Guru Woyun bergetar dan merasa lebih kasihan pada pria ini. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan di masa lalu, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Tepat ketika mereka berjalan keluar dari ruangan, mereka melihat Penatua Yu bergegas dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat mereka berdua melangkah keluar dari pintu, hatinya terangkat kegirangan dan dia berjalan ke arah mereka. Nona Sulung, orang-orang itu telah kembali. Guru Woyun mengangkat alis dan tersenyum. Sekarang aku baru saja ingat, Jenderal Luo seharusnya sudah selesai dengan senjatanya sekarang. Penatua Yu, pergi ke Jenderal Luo dan bawakan senjata itu kepadaku. Sudah waktunya untuk melanjutkan rencanaku. Ya Nona Sulung. Sebulan yang lalu, lebih dari 100 orang telah dikirim ke pegunungan binatang spiritual oleh Guru Woyun. Namun hanya lebih dari 50 orang yang kembali. Sebagian besar dari mereka telah melarikan diri setelah menghadapi bahaya yang tidak dapat mereka atasi, dan beberapa telah binasa di bawah cakar binatang spiritual yang menakutkan. Namun, apa yang tidak diketahui orang-orang yang tersisa adalah bahwa kegigihan mereka akan menyebabkan mereka menjadi kekuatan yang akan membuat seluruh daratan gemetar ketakutan di masa mendatang. Di halaman besar, tatapan Guru Woyun mengamati kerumunan yang tersisa, dan akhirnya mendarat di wajah Angko Sanfeng. Kau berhasil. Sanfeng mengangkat wajahnya dan berkata dengan nada dingin dan arogan. Tidak buruk, kamu berjanji kepada kami bahwa kamu akan menunjukkan kepada kami kemampuanmu jika kami kembali hidup-hidup. Aku harap kamu tidak akan membiarkan kami menyia-nyiakan 1 bulan kerja keras kami. Guru Woyun tersenyum. Sejujurnya, aku tidak punya banyak kekuatan. Aku hanya seorang Ki level 6 sampai sekarang. Aku tentu saja tidak bisa menandingi salah satu dari kalian dalam pertempuran. Ekspresi Sanfeng berubah jelek. Gadis ini bermain-main dengan mereka. Jika memang demikian, dia tidak akan memaafkannya. Sebuah cahaya melintas di mata Guru Woyun saat dia tersenyum. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa usaha 1 bulan ini telah sia-sia? Jangan bilang bahwa 1 bulan pelatihan tidak membantumu meningkat sama sekali. Jika itu masalahnya, maka aku tidak perlu melatih kalian lagi. Mendengar itu, ekspresi semua orang berubah sedikit. Guru Woyun benar. Mereka telah meningkat pesat di 1 bulan pelatihan ini. Tubuh dan pikiran mereka telah banyak diperkuat. Hasil ini akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk mereka capai jika mereka berlatih secara normal. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku mungkin tidak memiliki banyak kekuatan sekarang. Namun dalam waktu dekat, tidak ada dari kalian yang akan menjadi lawanku bahkan jika kalian semua bergabung, bahkan dengan pengasuhanku yang paling berdedikasi. Guru Woyun saat ini tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi dia tidak terlalu buruk jika dibandingkan dengan rekan-rekannya. Setidaknya,
dia tidak berguna dari sebelumnya. Dia hanya bisa mencapai hasil ini mengingat betapa sedikit waktu yang dia miliki untuk berkultivasi. Guru Woyun mengangkat dagunya sedikit, di bawah sinar matahari, wajah cantik dan lembut itu membawa senyum tenang namun percaya diri. Kalian pasti tidak akan menyesal jika mengikutiku, aku akan melatih kalian menjadi pasukan terkuat. Meskipun hanya ada 50 orang di pasukan ini, kalian tidak akan terkalahkan. Aku percaya bahwa kalian telah bertahan sejauh ini demi mencapai tujuan seperti itu.